warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah video lanjutan mengenai proses pemampatan citra menggunakan metode RLE atau Run Line Encoding. Ya, jadi kita langsung saja langkah-langkahnya bagaimana. Ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan pemampatan citra menggunakan run line encoding, di mana ada dua eh, langkah utama, yaitu langkah untuk mengencode terlebih dahulu, kemudian untuk langkah untuk mendecoding. Jadi ini langkah untuk em, mengubah apa namanya file itu, file citra itu menjadi ke teks ya, ke teks terlebih dahulu. Setelah nanti ke teks itu kan bisa dilakukan penghitungan tadi itu, penghitungan byte-byte tadi itu yang video sebelumnya itu. Kemudian setelah itu dilakukan pemampatan di situ. Nah, setelah sudah dimampatkan, kemudian dilakukan decoding atau pengembalian ya. Ketika nanti sudah ingin dibuka lagi filenya, itu didecodingkan. Nah, supaya nanti bisa muncul citra digitalnya. Karena kalau tidak dilakukan decoding, nanti filenya masih terbentuk teks, jadi belum muncul citranya. Ya, seperti itu. Jadi ada dua langkah utama. Oke ya. Yang pertama yaitu pakai encode yang langkah untuk encoding. Yang pertama itu terapkan RLE ya. Kita menerapkan RLE-nya. Jadi di citra ini dikonversikan dulu ke biner. Kalau ke biner berarti ini adalah contoh contoh pada citra grayscale atau hitam putih ya. Tuliskan semua bit ke dalam file txt, kemudian hitung kompresinya. Kita menghitung kompresinya. Yang berikutnya, setelah selesai, langkah-langkah itu diikuti setelah encode itu berarti decoding, dibaca binernya dari file teks tadi, dan konversi ke desimal, jadi dari biner ke desimal, dan ambil elemen dengan hitungan, ambil kembali array dan akhirnya gambar. Ya, kemudian tampilkan gambar setelah di decoding, decodingkan ya. Oke, kita mulai saja. Nanti kita akan juga lihat hasil file txt-nya atau teksnya. Nah, seperti biasa kita running dulu atau kita restart. Kita running dari atas ya. Kita import dulu ya. Nampi untuk array, OSIN untuk mengatur storage, dan pil ini untuk image processing-nya ya. Nah, itu. Kalau di pil kita nggak pakai OpenCV ya, itu untuk mengubah gambar menjadi grayscale atau citra menjadi grayscale itu pakainya image ops. Ya, kita running sudah, ini ada angka 1 berarti tidak ada yang error. Kemudian kita jalankan lagi yang berikutnya, kita buka file gambarnya atau citranya. Ya, nanti kita lihat ukurannya berapa, kemudian di resize ya. Setelah di resize itu maksudnya ukurannya diperkecil di sini ya, supaya mungkin tidak terlalu besar. Dibagi 4 semua ini, dibagi 4 semua. Ya. Oke. Jadi coding ini nanti akan mengubah gambar atau citra berukuran 1/4 dari ukuran aslinya. Ya, nah ini adalah formulasi yang tadi secara manual ya dijelaskan di video tentang RLE, itu dimasukkan ke dalam sini ya. Ini implementasinya ya. Nah, supaya apa namanya? eh, nilai-nilai yang tadi itu dicari pasangannya kemudian dijumlahkan gitu ya. Nah, ini coding untuk memperlihatkan berapa persen hasil yang pernah apa namanya, persentase yang berhasil untuk dimampatkan. Kita jalankan dulu ini gambarnya. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini kemudian kita jalankan
coding untuk RLE-nya, kita running, nggak ada masalah. Dan ini kita lihat hasilnya, hasil kompresinya. Kita tunggu dulu. Nah ini ya. Jadi ini itu eh, originalnya itu adalah 241 kilobit kapasitas dari citranya ya. Nah, setelah dikompresi itu menjadi 171,13725 kilobit. Jadi sudah berhasil dikompresi kurang lebih 28,72%. Nah, kita bisa juga lihat hasil kompresinya dalam bentuk teks ya. Kita bisa lihat ini hasilnya. eh, Nah, ini kita bisa lihat. Coba saya share sebentar ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kelihatan ya. Ini adalah ini disimpan dalam bentuk notepad ya atau .txt. Ini kita bisa lihat. Ini kalau diperbesar ya bentuk gambar itu tadi. Cuman ini karena angka-angkanya yang kompleks seperti ini jadi tidak kelihatan. Nah, ini yang dihasilkan. Nah, ini nanti setelah ini nanti dibalik, didekodingkan untuk jadi eh citra lagi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini setelah berhasil dikompres, kemudian kita dekodingkan lagi. Kita kembalikan lagi, kita jalankan, kita running. Ini kita tinggal menambahkan decoding ya. Jadi kebalikannya ini tadi ya. Kebalikan dari encoding tadi itu. Nah, kebalikan dari ini nih. Ya, decodingkan, kemudian kita running. Nah, ya ini agak prosesnya agak lama ya. Semakin banyak pixelnya itu untuk mengencodekan itu juga semakin lama. Tapi tergantung juga dari spesifikasi hardware yang digunakan. Semakin bagus grafiknya atau VGA biasanya itu semakin cepat. Kita tunggu beberapa detik ya. Sepertinya tidak sampai 1 menit ya. Kita sabar dulu. Oke, sudah muncul ya. Kalau kita lihat citranya, ini ada ya tetap ada perbedaan ya. Hanya perbedaan itu sedikit saja. Kita bisa lihat di posisi ini terlihat mulus, tapi setelah didekodingkan itu jadi agak ada guratan-guratan. Ya. Jadi memang ada perbedaan meskipun ya kalau sekilas nggak ada yang signifikan. Ya itu akibat karena proses pemampatan tadi itu. Oke, untuk presentasi itu eh, menggunakan Python. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa langsung dilewatkan di komen. Kolom komen jangan lupa like dan subscribe. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.